Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 5, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan Allah angkat penyakitnya serta menjadikan penyakitnya penggugur dosa. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan sampaikan materi matematika tentang bangun ruang, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Tetap semangat ya. Anak-anak level 5, generasi Qur'ani yang berkemajuan. Dalam Al-Quran, segala sesuatu diciptakan secara matematis. Seperti 1. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama, yaitu berbentuk persegi. Kubus memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk yang sama panjang, dan 6 buah sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Anak-anak, pada pembahasan sebelumnya kita sudah memahami rumus volume kubus dan rumus panjang rusuk kubus. Untuk kali ini kita akan gunakan rumus volume kubus dan rumus panjang rusuk kubus dalam masalah sehari-hari, sehingga kita dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Contoh soal. Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 40 cm. Berapa liter volume akuarium tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan. Jadi, anak-anak, setelah kita mengetahui langkah-langkah tersebut, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Jawab diketahui R sama dengan 40 cm. Ditanyakan volume akuarium atau V sama dengan titik-titik dalam satuan liter. Penyelesaian volume akuarium atau V sama dengan R pangkat 3 sama dengan R kali R kali R sama dengan 40 cm dikali 40 cm dikali 40 cm sama dengan 64.000 cm3. Kemudian kita rubah ke dalam satuan desimeter kubik supaya dapat kita ubah menjadi liter.
64.000 cm kubik dapat kita ubah menjadi desimeter kubik, yaitu dengan membagi 64.000 dibagi 1000 desimeter kubik, sehingga hasilnya 64 desimeter kubik. Hasilnya 64 liter. Sehingga kita dapat menentukan kesimpulan, jadi volume akuarium adalah 64 liter. Contoh yang kedua, volume sebuah kardus berbentuk kubus adalah 27.000 cm kubik. Berapa sentimeter panjang rusuk kardus tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan. Jadi, jawab diketahui volume kubus 27.000 cm kubik. Ditanyakan panjang rusuk kubus dalam satuan cm. Penyelesaian, panjang rusuk kubus atau R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus, sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000 cm kubik, sama dengan 30 cm. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 30 cm. Contoh yang ketiga, jumlah volume 3 kubus yang sama besar adalah 24.000 ml. Berapa desimeter panjang setiap rusuk kubus tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, yuk kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal yaitu volume 3 kubus sama dengan 24.000 ml. Kemudian langkah kedua, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang ditanyakan dalam soal tersebut yaitu panjang setiap rusuk kubus atau R dalam satuan desimeter. Penyelesaiannya, kita menentukan volume setiap kubus terlebih dahulu. Volume setiap kubus sama dengan 24.000 ml dibagi 3, sama dengan 8.000 ml. Kemudian kita ubah ke dalam liter, karena yang kita inginkan yaitu dalam satuan desimeter. Maka 8.000 ml kita ubah ke dalam liter, yaitu 8.000 dibagi 1.000 liter. Jadi hasilnya sama dengan 8 liter. Dikarenakan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 8 liter sama dengan 8 desimeter kubik. Nah, kemudian kita baru bisa menentukan panjang setiap rusuk kubus atau R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus sama dengan akar pangkat 3 dari 8 desimeter kubik. Hasilnya 2 desimeter. Jadi, panjang setiap rusuk kubus tersebut adalah 2 desimeter. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal berikut dapat anak-anak gunakan salah satu cara menjawab latihan 12 nomor 6. Sebuah kolam renang berbentuk kubus mempunyai kedalaman 1,5 meter. Kolam tersebut berisi air 4/5 bagian.
berapa liter volume air di dalam kolam tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan. Jadi, setelah kita mengetahui langkah-langkah tersebut, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. Diketahui kedalaman kolam atau R sama dengan 1,5 meter. Kemudian kolam tersebut berisi air 4/5 bagian. Ditanyakan volume air dalam kolam dalam satuan liter. Penyelesaian untuk mengetahui volume air di dalam kolam dalam satuan liter, maka terlebih dahulu kita mengubah satuan kedalaman kolam atau R ke dalam desimeter. Sehingga kedalaman kolam atau R sama dengan 1,5 meter sama dengan 1,5 dikali 10 desimeter sama dengan 15 desimeter. Sehingga kita dapatkan volume air di dalam kolam sama dengan 4/5 bagian dari volume kolam sama dengan 4/5 dikali R pangkat 3 sama dengan 4/5 dikali 15 desimeter pangkat 3 sama dengan 4/5 dikali 3.375 desimeter kubik. Dikarenakan 3.375 desimeter kubik dapat disederhanakan dengan 5, maka kita dapatkan 675. Kemudian dikali 4, hasilnya 2.700 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 2.700 desimeter kubik sama dengan 2.700 liter. Jadi, volume air di dalam kolam sama dengan 2.700 liter. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal berikut dapat anak-anak gunakan sebagai salah satu cara menjawab latihan 12 nomor 7. Banyak 27 kubus kecil disusun menjadi sebuah kubus besar, seperti pada gambar di bawah ini. Volume kubus kecil adalah 729 desimeter kubik. A. Berapa desimeter panjang rusuk kubus besar? B. Tentukan volume kubus besar. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan. Jadi, jawab diketahui 27 kubus kecil disusun menjadi sebuah kubus besar seperti pada gambar. Kemudian volume kubus kecil 729 desimeter kubik. Ditanyakan A. Panjang rusuk kubus besar atau R besar dalam satuan desimeter. B. Volume kubus besar atau pi besar. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan poin A, anak-anak perhatikan gambar kubus besar. Kubus besar terdiri dari 27 kubus kecil, di mana masing-masing rusuk kubus besar terdiri dari 3 kubus kecil. Sehingga kita dapat simpulkan rusuk kubus besar sama dengan 3 kali rusuk kubus kecil.
Jadi, panjang rusuk kubus besar atau R besar sama dengan 3 dikali R kecil. Sama dengan 3 dikali akar pangkat 3 dari volume kubus kecil. Sama dengan 3 dikali akar pangkat 3 dari 729 desimeter kubik. Sama dengan 3 dikali 9 desimeter. Sama dengan 27 desimeter. Jadi, panjang rusuk kubus besar atau R besar sama dengan 27 desimeter. Untuk menyelesaikan poin B, kita dapat menentukan dengan dua cara, yaitu dengan menentukan perpangkatan 3 dari rusuk kubus besar atau dengan menentukan hasil perkalian 27 kubus kecil dikali volume kubus kecil. Di sini Ibu menggunakan cara perpangkatan 3 dari rusuk kubus besar, yaitu volume kubus besar atau pi besar sama dengan R besar pangkat 3 sama dengan 27 pangkat 3. Hasilnya 19.683 desimeter kubik. Jadi volume kubus besar atau pi besar sama dengan 19.683 desimeter kubik. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal berikut dapat anak-anak gunakan sebagai salah satu cara menjawab latihan 12 nomor 8. Sebuah penampungan air dengan kedalaman 200 cm. Mula-mula penampungan tersebut berisi air 3/8 bagian. Lalu Alif mengambil air dalam penampungan 500 liter untuk keperluan sehari-hari. Berapa liter volume air di dalam penampungan tersebut sekarang? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami soal. Yang kedua, tentukan apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang ketiga, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang keempat, tentukan bagaimana cara yang termudah dan tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan jawaban dari hasil penyelesaiannya dengan menggunakan kata depan jadi. Setelah kita memahami soal, maka kita dapat menjawab soal tersebut. Diketahui kedalaman penampungan air atau R sama dengan 200 cm. Volume awal penampungan atau pi awal sama dengan 3/8 bagian. Kemudian Alif mengambilnya 500 liter untuk keperluan sehari-hari. Ditanyakan volume air di dalam penampungan sekarang dalam satuan liter. Dikarenakan dalam satuan liter, maka kita ubah satuan kedalaman penampungan air atau R menjadi desimeter. Maka kedalaman penampungan air atau R sama dengan 200 cm sama dengan 200/10 desimeter sama dengan 20 desimeter. Penyelesaian volume sekarang sama dengan volume awal dikurangi air yang diambil Alif. Untuk mengetahui volume awal, maka kita dapatkan 3/8 dikali volume penampungan air. Dikurangi air yang diambil Alif yaitu 500 liter. Sama dengan 3/8 dikali 20 desimeter pangkat 3 dikurangi 500 liter. Sama dengan 3/8 dikali 8000 desimeter kubik. Dikurangi 500 liter sama dengan 3/8 dikali 8000 liter dikurangi 500 liter. Dikarenakan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka di sini kita ubah desimeter kubik menjadi liter. Hasilnya 3/8 dikali 8000 liter sama dengan 3000 liter dikurangi 500 liter. Hasilnya 3000 liter dikurangi 500 liter sama dengan 2500 liter. Jadi volume air di dalam penampungan tersebut adalah 2500 liter. Oke anak-anak, bagaimana, paham bukan?
Setelah kita menyimak penjelasan tadi, agar kita lebih terampil dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus, yuk kita berlatih latihan soal buku paket matematika halaman 134, latihan 12, nomor 2, 4, 6, 7, dan 8. Setelah selesai, foto dan kirim ke Google Classroom wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga belajar kita hari ini dapat bermanfaat, menjadi ladang pahala kebaikan untuk kita semua. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.